ada berselingkuh ya. Sampai dia mudah-mudahan bukan kader PKS nih, mudah-mudahan amin, bukan ya Allah. Amin. Semoga bukan. Ya. Bukan hanya kader PKS ya, mudah-mudahan juga ya keluarga yang lainnya diselamatkan dari virus ini. Saya kebetulan pernah bersama Bu Erni ya, mengalami satu kasus kekerasan seksual. Masya Allah. Ya, yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak kecil ya. Yang membuat saya terharu sama Bu Erni adalah ketika kami datang Bu Nur ya, itu bapak dan ibunya merasa sangat berterima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera buat kita semua warga Mustika Jaya, dan hari ini saya ucapkan selamat datang di channel PKS Mustika Jaya dalam program podcast Bro and Sis, obrolan positif dan inspiratif. Dan hari ini kita kedatangan dua tamu yang sangat spesial, dan hari ini kita akan ngobrolin tentang konsultasi keluarga. Ya, konsultasi keluarga, di mana ini adalah program dari Rumah Keluarga Indonesia. Rumah Keluarga Indonesia ada di mana-mana ini loh. Bu Danti, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya Bu Danti? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Erni, gimana kabarnya Bu Erni? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Ngomong-ngomong masalah itulah Bu Danti, masalah konsultasi RKI ya. Ini RKI itu Rumah Keluarga Indonesia nih. Iya, betul. Dan kita sebelum kita membahas kepada konsultasi ya, rumah konsultasi ini, RKI itu apa sih Bu Danti? Kok kayaknya orang-orang tuh ya di mana-mana tuh ada RKI, tapi orang-orang tuh belum paham RKI itu apa sih ya? Iya. Baik, terima kasih ya atas waktunya. Jadi begini Bu Nur dan pemirsa sekalian, kalau Ibu dan Bapak mendengarkan RKI ya, Rumah Keluarga Indonesia, namanya saja sudah rumah ya. Jadi ada satu pusat ya. Jadi RKI itu adalah pusat kegiatan pembinaan dan penguatan keluarga berbasis masyarakat. Tadi ada layanan RKI ya, layanan ketahanan keluarga ya Bu Danti. Layanan konsultasi keluarga. Jadi kalau begitu berarti spesifik kepada kasus-kasus keluarga ya, ketahanan keluarga yang ada di Mustika Jaya ya, khususnya ya layanannya ini, karena ini RKI Mustika Jaya berarti layanannya masih seputar Mustika Jaya. Selama ini Bu Danti sudah sebagai seorang konselor tentunya sudah pernah mengangkat kasus-kasus ya, kasusnya itu gimana ya Bu Danti ya? Memang apa berat itu, apa bagaimana Bu Danti yang Bu Danti rasakan selama ini? Jadi memang Bapak dan Ibu sekalian, kita pahami bahwasannya setiap keluarga pasti ya ada dinamikanya masing-masing ya, dan kami hadir untuk menjadi teman atau sahabat Bapak Ibu semua. Yang kami rasakan adalah memang di masa pandemi ini ya, banyak sekali para istri gitu ya, para ibu yang kesulitan ya, memiliki masalah-masalah dalam menghadapi permasalahan keluarganya. Apakah itu kemudian masalah ekonomi, masalah komunikasi dengan suami, masalah anak-anak yang hari ini hobi sekali main gadget gitu kan. Dan itu menjadi satu perhatian tentu bagi kita semua ya. Sebagai salah satu contoh saja ya, ada seorang istri yang bingung menghadapi suaminya ya. Iya. Jadi salah satu contoh saja misalnya ya, ada seorang istri yang curhat nih Bu Nur. Aduh Bu, gimana ya, suami saya punya itu di Mustika Jaya. Betul, dan ya, itu ya adalah beberapa ya. Ada berselingkuh ya, sampai dia. Mudah-mudahan bukan kader PKS nih, mudah-mudahan amin, bukan amin, ya Allah. Mudah-mudahan semoga bukan. Ya. Bukan hanya kader PKS ya, mudah-mudahan juga ya keluarga yang lainnya diselamatkan dari virus ini. Berarti itu menjadi tugas kita semua ya, terutama kalau di sini kan RKI ya, kita para kader PKS ini sudah terjun belum Bu ke masyarakat? Apakah Bu Danti sebagai seorang konselor ini ada teman-temannya apa enggak, apa sendirian? Enggak repot. Alhamdulillah ya.
saya ditemani Bu Erni dan teman-teman yang lainnya tidak kurang ada 15 konselor satu yang DPC satu Mustika kecamatan, Jaya. satu Mustika Jaya. Alhamdulillah ya. Dan tiap kelurahan ada ya. Jadi nggak usah jauh-jauh ya Ibu Bapak bisa menghubungi Rumah Keluarga Indonesia yang ada di kelurahannya masing-masing. Apakah itu di Mustika Jaya, Padurenan, Cimuning maupun Mustikasari. Ya, kalau RKI itu kan yang pernah saya baca itu kan ada empat segmen ya, Bu Danti ya. Berarti ini salah satunya kita sekarang mengangkat di podcast kali ini adalah terkait tentang tadi ya layanan konsultasi keluarga ya di RKI betul. Ini luar biasa RKI ya, Masya Allah Bu. Gitu maksudnya. Jadi dia memang layanan PKS free. Indonesia itu begitu free semua. Free seluruh Masya Indonesia. Allah. Free ya. Jadi kami memang diikutkan pelatihan ya, diikutkan pelatihan ya. Diikutkan sertifikat ya. Iya, bersertifikat ya agar kami kemudian siap menampung permasalahan-permasalahan yang ada. Ya. Seperti tadi yang saya katakan ya, bagaimana nih suami saya selingkuh. Kita berupaya untuk mendampingi, memberikan satu motivasi, edukasi ya, agar kemudian dia tidak merasa sendiri ya. Karena, jadi menemani ya, RKI itu sifatnya menemani ya Bu ya? Menemani dan memberikan mereka pendampingan agar mereka menemukan solusi. Jadi kami bukan pencari solusi tetapi memberikan arahan agar mereka menemukan solusi sendiri. Kendala-kendalanya selama ini Bu Danti ya. Apa misalkan memang sangat butuh waktu yang lama atau setiap orang itu punya ketahanan keluarga yang cepat untuk bangkit atau bagaimana? Betul. Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, tidak semua permasalahan itu ya yang kami terima ya langsung dapat solusi, tidak ya. Jadi kadang ada yang berbulan-bulan, ada yang mentok bahkan sampai sekarang ya. Karena kendalanya yang saya rasakan adalah ketika kita memberikan rekomendasi, memberikan arahan ya, sebaiknya Ibu begini gitu ya. Ibu melakukan ini, tapi itu tidak dilaksanakan. Tidak dilaksanakan. Jadi nanti timbul lagi masalah yang sama, diberikan rekomendasi lagi tapi tidak dilaksanakan lagi. Ini jadi kadang berulang-ulang. Atau kendala lainnya adalah ketika ada masalah tapi hanya sendiri. Nah, ini kan enggak sempurna ya. Jadi seorang istri tiba-tiba gitu ya Bu ya, seorang ibu mengeluh suaminya begini. Tetapi suaminya tidak diajak. Jadi solusi yang diberikan itu ya tidak tidak sempurna karena harusnya kan hadir dua belah pihak. Ya, baik Bu Danti. Kalau yang saya pernah baca tuh setiap keluarga itu kan mempunyai daya tahan menghadapi masalah itu betul masing-masing ya. Masing-masing berbeda-beda daya tahannya. Itu istilahnya apa ya? Daya lenting. Lenting ya. Lenting. Unik banget ya bahasanya. Betul. Lenting itu. Lenting, iya. Oh iya. Lenting. Daya lenting ya. Berarti mungkin Bu Erni bisa menjelaskan daya lenting itu apa sih Bu Erni? Kok saya baru dengar istilahnya. Meski saya pernah baca tapi saya nggak terlalu detail ya. Kalau nggak salah itu pernah disampaikan dalam tulisan-tulisan seorang pakar parenting juga sebenarnya. Gitu. Ya, kayaknya Bu Erni lebih cocok ini ya sebagai psikologi. Secara singkat aja Bu ya. Iya. Kalau daya lenting itu istilah psikologinya resiliensi ya. Itu kalau kita ibaratkan mungkin supaya mudah ya Bu ya. Itu seperti bola basket ketika kita dorong dia ke bawah kemudian dia membal ke atas. Nah, itu daya lenting itu. Bola basket itu punya daya lenting yang bagus jadi langsung ke atas. Nah, berarti dia ini ya Bu apa namanya? Mantul ya. Cepat kembali gitu ya. Cepat kembali gitu. Jadi istilahnya begitu, bagaimana ketika seseorang menghadapi permasalahan kemudian dia tidak berlarut-larut tapi bisa cepat segera bangkit kembali gitu. Ya, kira-kira faktor yang mempengaruhi itu apa sih Bu? Yang supaya daya lenting itu misalkan tadi ada kasus kasus kekerasan dalam keluarga, rumah tangga ya. Supaya misalkan tahan banting istilahnya. Tahan banting, bukan berarti dibanting-banting kan? Bukan berarti dibanting-banting kan Bu? Atau misalkan mentang-mentang tahan banting, suaminya punya lagi tahan aja gitu enggak, tapi
apa yang harus dilakukan tuh faktornya kira-kira apa ya? Ya. Yang pertama tentu saja kita cara pandang kita ya harus positif ya Bu, positive thinking, atau mungkin istilahnya kita husnuzon gitu. Husnuzon. Terhadap segala sesuatu termasuk permasalahan. Misalnya kita menghadapi suatu masalah, itu kita cari sisi positifnya Bu. Jadi jangan negatifnya aja. Mungkin kalau orang Jawa tuh serba untung katanya. Jadi seandainya misalnya kebakaran gitu, untung ya masih tidak ini jiwa gitu ya. Jadi tidak ada korban jiwa gitu. Itu masih dilihat sebenarnya itu filosofi Jawa itu seperti itu, positive thinking gitu. Serba untung berarti apa untung aja ya. Walaupun ada masalah tapi pengen untung masih bersyukur ada yang lebih lainnya gitu ya. Berarti rasa syukur tadi ya, husnuzon, rasa syukur. Kalau kita otomatis gitu kita jadi optimis, selalu optimis, nggak ada putus asa. Istilah putus asa itu nggak ada. Kemudian yang kedua tentu saja ini religiusitas Bu. Nah kebetulan tingkat religiusitas itu sangat mempengaruhi ya agama berpengaruh gitu. Semakin religius seseorang biasanya tingkat kelentingannya makin bagus. Cepat bangkit ya, cepat bangkit gitu ya. Karena kan istilahnya percaya kepada Allah ya, menggantungkan semuanya takdir Allah itu insya Allah yang terbaik gitu. Baik. Insya Allah berarti kalau kita nih Bu Danti dan Bu Erni sebelum terjadi kasus-kasus keluarga dalam keluarga kita, berarti kita juga harus punya tadi ya meningkatkan ruh ya, meningkatkan ibadah kita gitu ya. Dan alhamdulillahnya kita di PKS kan banyak sekali ustadz dan ustazah yang bisa kita minta referensinya mengenai keilmuan ini ya Bu ya. Jadi satu bekal ya Bu. Jadi agama itu adalah bekal yang terbaik dalam sebuah rumah tangga. Berarti kalau supaya kita mensikapi sebuah masalah, kalau kita kan setiap rumah tangga tidak lepas dari masalah ya. Betul. Mensikapi masalah itu bagaimana sih kita harus mensikapinya gitu supaya ya tadi di samping resiliensinya juga harus kuat ya, kelentingannya juga harus kuat, spiritualitasnya juga harus kuat, husnuzon dan sebagainya. Menjadi atau bergabung di komunitas-komunitas yang positif seperti RKI ini. Iya, bagus betul. juga kan jadi ya? Sebuah kebutuhan ya. Kalau saya mengatakannya sebuah kebutuhan karena kadang tidak tiap orang mampu ya Bu ya mencerna masalahnya, ya mengidentifikasi. Jadi salah satu dari layanan konsultasi keluarga itu Bu Nur mengidentifikasi. Kadang orang itu mengeluh tapi dia nggak mengerti ya masalah saya itu sebenarnya apa ya. Yang jadi yang dia sampaikan cuma keluhan. Pada sesungguhnya ketika diidentifikasi begini loh sebenarnya masalahnya, baru akar masalahnya apa kok. Tapi ada juga Bu Danti misalkan begini, ada orang yang minta masukan sama kita, tapi kok rasanya masukan itu nggak diterima juga, nggak dilakukan. Betul, gitu. Kita kalau dihadapin Bu Danti sama Bu Erni itu sebagai seorang konselor itu rasanya bagaimana ya kalau masukan-masukan kita nggak diterima? Betul. Itu gimana jadi, tuh? Saya katakan ya Bu, setiap kita sebenarnya mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan masalah, tapi tadi kadang dibantu. Nah ketika sudah diberikan masukan ya itu harus terbuka dan lapang dada. Ya. Jadi sekeras apapun ya Bu Erni ya kita berupaya untuk membantu para keluarga Indonesia, para ibu-ibu ya untuk menyelesaikan masalahnya tidak akan bisa ya kecuali itu datang dari diri mereka sendiri. Bu Danti, kalau tadi kan ada kasus-kasus yang sudah pernah ditangani ya sama Bu Danti itu. Berapa model kasus yang pernah ditangani Bu Danti di Mustika Jaya ini? Berharap sih nggak banyak Bu, berarti kan aman ya warga Mustika Jaya gitu ya, bahagia, sejahtera gitu ya Bu ya. Iya, jadi menarik ini pertanyaannya. Saya kebetulan pernah bersama Bu Erni ya mengalami satu kasus kekerasan seksual ya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap seorang anak kecil ya. Ini rumit ya Allah, kayaknya sedih ya Bu ya kalau ngomong seperti ini karena kasus ini berulang lagi. Ya. Nah, yang membuat saya terharu sama Bu Erni adalah ketika kami datang Bu Nur ya, itu bapak dan ibunya merasa sangat berterima kasih. Ya Bu, ingat nggak Bu? Ya, ketika merasa sangat terbantu. Karena selama ini mereka nggak tahu mau ngomong sama siapa. Berarti gitu. Bermanfaat banget ya kehadiran konselor itu
masyarakat ya, diterima sekali ya. Cuman masyarakat itu kan belum tahu kadang mereka harus malu, kemana ya, malu ya. Khawatir nanti aibnya jadi terbuka atau bingung ini mau dihubungkan kepada siapa, mau pihak mana gitu ya. Insya Allah kita free dan amanah gitu. Iya, kasusnya tidak sampai keluar. Sampai hari ini berarti kasus yang tadi ditanganin oleh Bu Danti itu sudah selesai ya, yang kasus yang barusan itu? Dalam artian begini, pertama kami memulihkan psikologi si anak, ya. Itu alhamdulillah ya, ada pendampingan khusus dari Bu Erni ya, yang memang memahami masalah ini. Kalau saya berupaya untuk memberikan bimbingan kepada orang tuanya ya, agar kemudian melakukan hal-hal ya, memediasi kepada pihak-pihak yang berwenang ya. Dan supaya punya tadi ya, yang Bu Erni katakan itu ya, ketahanan kelentingan supaya cepat bangkit juga ya. Semakin seseorang itu dia berhasil mengatasi masalahnya, dia akan semakin kuat deh istilahnya, dia tahan banting itu tadi ya. Jadi lenting memiliki daya. Ibaratnya seperti tagline pemerintah kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Iya, pas banget ya. Pulih lebih cepat, konsep resiliensi, betul. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai sebuah penutup. Baik, saya mewakili Rumah Keluarga Indonesia Mustika Jaya, bagi para keluarga, Bapak Ibu ya, jangan merasa sendiri, jangan pernah bersedih hati ya ketika mempunyai masalah. Insya Allah kami hadir bersama Bu Erni dan teman-teman yang lainnya untuk itu bisa menghubungi ya. Ada nomor layanan? Ada layanannya Rumah Keluarga Indonesia Mustika Jaya. Ya. Berarti nanti ada di sini ya, Bu? Betul. Baik, mungkin ini sebagai sebuah perkenalan di podcast kali ini ya, tentang bagaimana RKI itu memberikan layanan konsultan keluarga, dan mungkin ke depan kita akan hadir kembali dalam segmen yang lain, Bu Danti. Baik, mungkin itu podcast hari ini yang kita sampaikan bersama dengan Bu Danti dan Bu Erni. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan solusi-solusi bagi keluarga di Mustika Jaya pada khususnya, dan program-program RKI mudah-mudahan sangat dirasakan oleh masyarakat. Dan untuk hotline-nya atau nanti nomor kontak personnya untuk bisa menghubungi kami Rumah Keluarga Indonesia apapun tentang permasalahan dari Bapak dan keluarga-keluarga Bapak dan jangan ragu, jangan malu karena kan kita hadir memang untuk melayani masyarakat yang ada di Mustika Jaya. Lebih kuat. Iya, nanti nomor teleponnya ada di deskripsi video ini ya. Ya, terima kasih atas kehadirannya semuanya. Kita sapa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.